Halo, ketemu lagi sama kita berdua, Rendra Brewok sama Panji Gondrong di channel kita Vitality, Fighting Fighting and and Mentality. Oke, hari ini kita akan memberikan edukasi ke kalian. Sebenarnya ada dua tendangan yang itu hampir bisa dipakai di segala kondisi ketika kalian terjebak kejahatan jalanan. Sekali lagi ini untuk ketika terjebak kejahatan jalanan ya, bukan untuk ketika kalian itu di atas ring atau untuk pertandingan-pertandingan yang resmi. Cuman sebelum nanti tak jelaskan tendangannya itu apa, bentuknya seperti apa, cara nendangnya gimana, kita mau praktek yang kemarin ya? yang kemarin kan kita itu mempelajari pukulan lurus. Ada dua pukulan lurus, jab sama straight. Itu lebih cepat masuknya daripada pukulan haymaker atau pukulan yang diayun kayak gini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan kita mempelajari defense. Ketika kita dipukuli, kalau defense-nya itu seperti itu, pukulannya akan susah masuk. Nah nanti kita akan buktikan ya. Langsung aja prepare, kita buktikan. Let's go. Glove-nya dibawa. Oh, di bawah. Oke, kita langsung persiapan aja. Let's go. Kita praktekkan yang kemarin. Oke, praktek yang pertama kita akan langsung melakukan praktek tentang pelajaran kemarin, yaitu apakah pukulan haymaker dan pukulan lurus cepat pukulan yang lurus. Kita akan menggunakan metode light sparing ya. Jadi speed tetap ada, cuman powernya di maintain. Terus nanti Mas Panji nggak terlalu sakit kalau kena, aku juga nggak terlalu sakit kalau kena. Gitu, yuk, let's go. Ya, sudah terlihat ya, terbukti. Nanti kita slow motion mana yang mendarat lebih cepat. Kita langsung ke praktek yang nomor 2. Kita mau praktek menggunakan defense yang kemarin kita ajarkan di episode 1. Mas Panji nanti akan memukuli aku dan aku nggak boleh bales. Apakah ada pukulan yang masuk telak ke bagian tubuh ataupun mukaku? Gitu ya. Langsung aja, let's go. Nggak ada yang masuk terlalu telak ya. Ya masuk paling sedikit, ada di sini. Cuman nggak telak banget. Berarti defense-nya berhasil. Mantap. Oke, kita masuk ke tendangan ya sekarang. Yang pertama, aku pengen kalian lakukan itu kuda-kuda yang siap, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi ini melindungi muka. Terus tendangannya itu nanti ada dua. Yang pertama itu namanya groin kick atau menendang kemaluan ke sini, tendang situ. Terus yang kedua low kick, jadi ada di sini. Low kick itu untuk menyerang bagian paha sama lutut bagian samping, karena itu kalau kena pas target itu bisa bikin kaki itu jadi pincang. Terus yang ini jelas ya,
fungsi tendangan ini apa. Nah, Bang, kenapa kok nggak pakai tendangan yang ke atas, tendangan yang tinggi seperti roundhouse tinggi atau tendangan apa yang pokoknya yang ke atas gitu? Karena kita masih punya ini. Besok bakal kita pelajari, bakal tak ajarin ke kalian. Cuman kita kan kemarin udah mempelajari jab sama straight, ya. Jadi untuk atas ya kita pakai ini aja. Bawah itu tadi pakai tendangan ini sama tendangan ini. Kalau kalian itu berekspektasi kayak bela diri itu kan biasanya yang menggunakan tendangan, yang mayoritas gerakannya itu menggunakan tendangan itu adalah taekwondo. Ya, cuman apakah tendangan-tendangan taekwondo itu efektif untuk ketika kita terjebak kejahatan jalanan? Efektif kalau pilotnya benar-benar bisa pakai, ya. Kalau fighternya itu benar-benar menguasai tendangannya, nggak cuma bisa menendang seperti itu tapi tahu timing kapan tendangan harus dilakukan. Bisa-bisa aja, cuman kan nggak semua orang itu bisa menguasai tendangan-tendangan taekwondo yang indah. Nah, ini kita mau kasih kalian itu 2 tendangan yang efektif, simple, efektif, dan semua orang itu pasti bisa pakai, bisa menguasai. Ketika kita terjebak kejahatan jalanan, sebisa mungkin itu menggunakan gerakan-gerakan yang efektif aja, cuman bisa menyelamatkan nyawa kita. Kalau groin kick atau menendang ke arah kemaluan ini itu sebenarnya adaptasi dari tendangan yang namanya front kick atau menendang ke sini, ke dagu. Cuman kan nggak semua orang kakinya fleksibel bisa sampai atas gini ya. Nah, kalau sini kan semua orang bisa cuma segini. Caranya gimana? Cara menendangnya? Sebenarnya groin kick itu bisa 2 macam. Bisa langsung dari sini begini, bisa yang belakang. Ini pakai kaki dominan atau pakai sini langsung, tergantung situasi dan kondisi, ya. Untuk low kick itu kenakan di bagian tulang kering atau punggung kaki, tergantung kondisi juga. Kalau misalkan jarak segini, jaraknya segini atau kita di cengkeweng gitu ya, itu kita kenakan tulang kering kita. Cuman kalau jarak kita itu jauh dari dia, mau ngenain ke tulang kering kan agak susah. Kenain aja tulang kering bagian bawah sama punggung kaki. Cuman kalau jaraknya deket segini, kenain tulang kering. Cara nendangnya sekarang yang groin kick itu dari sini, stand yang seperti ini, dilihat ya. Untuk groin kick, kalau menggunakan kaki yang kiri, tangan yang kiri itu kita buat ngayun atau buat blok pandangannya dia. Jadi bisa gini atau gini. Ini fungsinya juga ketika dia mau mukul, ini nggak nyampe terus kita tendang. Yang kanan juga seperti itu. Bisa ini untuk ngayun, kalau misalkan dia tuh nyengkeweng, dia nggak bakal mukul, atau kalau mau mukul sini susah. Itu kita bisa ini untuk ngayun buat nambah damage. Kalau misalkan dia mukulnya cuma pakai itu kan kita masih punya tangan yang ini. Gitu ya. Jadi gini. Yes. Atau bisa buat megang, misalkan dia yang keweng itu ini untuk defend, kalau dia mukul sini buat megang seperti itu, gini sama gini. Lihat tangannya, ini tendangan yang regulernya seperti itu, yang simpelnya dulu ayun, tangannya ayun ke belakang, yang kanan juga ayun ke belakang. Jadi diayun, pinggulnya tuh dimajuin. Itu untuk yang tendangan ke kemaluan ya. Terus untuk low kick. Untuk low kick seperti yang udah tak jelaskan tadi, kalau deket pakai tulang kering, kalau jauh pakai punggung kaki. Cuman caranya gimana? Sama, hampir sama kayak groin kick. Diayun. Kalau kita menggunakan low kick, gunakan kaki yang dominan. Karena kalau kita mau menggunakan kaki yang depan sini, itu kita harus switch dulu. Switch itu gini. Jadi kakinya di switch gini, baru buat nendang. Daripada itu kelamaan, daripada switch, mending langsung ke sini, ya, atau sini. Kalau cuma mau menargetkan bagian dalam kakinya dia. Kalau low kick kan memang yang ditargetkan ini mobilitasnya dia. Nah, itu jadi seperti dari posisi seperti ini. Itu kita bisa agak ke sini dulu. Sebenarnya dari sini langsung juga bisa.
ini dirotasi gini. Nah, bisa juga ke sana. Jadi seperti ini, geser ke sini, terus rotasi. Dari sini bisa rotasi gini bareng sambil nendang, atau ini geser ke sini, terus kita rotasi sambil nendang. Bedanya apa dari dua teknik tadi? Kalau yang ini berdamage, tetap sakit. Kalau yang ini lebih sakit lagi, bahkan bisa patah. Karena kita itu lebih memberikan impact ke kakinya dia. Dan kita punya kelebihan untuk menambahkan bobot kita ke tendangan itu ya. Kok bisa Bang dikatakan dua tendangan tadi hampir bisa digunakan di segala situasi ketika terjebak kejahatan jalanan? Ketika dicengkeweng bisa ya, ketika dia mau memukuli membabi buta bisa. Oh bisa tuh. Ketika tangan kita dicengkram, misalkan cewek nih kan biasa dicengkram sama cowok ya, bisa. Ketika misalkan mau dijambret, bisa pokoknya bisa dibatas terus, bisa, hampir bisa di segala kondisi. Dua tendangan ini, sini sama sini. Untuk bagian sini kita pakai jab sama straight aja. Kaki besok lah, episode yang lain baru kita ajarkan. Ini yang simple, kemarin kan udah jab straight, defend. Sekarang kita tambahkan tendangan yang simple gitu ya. Groin kick sama low kick. Begitu. Mau kemana-mana itu pakailah celana yang fleksibel. Kalau misalkan cewek nih, cewek pakai rok, aku pakai rok ya. Kalau cewek nih, ya paling enggak bawa celana ganti. Belum pulang ganti dulu, atau mau berangkat pakai celana dulu, nanti kerja ganti pakai rok. Ya ribet dikit nggak apa-apa, yang penting aman lah gitu. Outfit kalau kemana-mana itu seperti yang dikatakan sama Mas Panji, pakai celana biar enak buat gerak, enak buat nendang, enak buat lari dan lain-lain. Kalau cewek yang Bang aku kerjanya harus pakai rok, ya nggak apa-apa kan kerjanya. Kalau berangkat sama pulangnya tetap bawa celana. Kalau untuk cewek ya, celana juga jangan yang slim fit nggak enak itu. Nanti buat nendang malah robek jahitannya, kelihatan sempakmu nanti. Terus buat temen-temen kalau terjebak kejahatan jalanan, apalagi kalian itu udah nggak bisa melarikan diri atau memang harus melawan, sebelum berteriak minta tolong, serang dulu. Kalau udah dicengkeweng kayak gini misalkan, atau cewek udah mau dijambret, serang dulu kemaluannya, tendang kakinya, baru teriak. Karena kalau penjahat itu tadi yang mau ngerampok tasmu, atau mau melecehkan kamu, atau mau mencelakai kamu, mencengkeweng, udah narik tasmu, kamu teriak tolong, tapi berhasil direbut, mereka lari bisa sekuat tenaga. Cuman kalau kemaluan sama kakinya udah kamu lumpuhkan dulu, terus kamu minta tolong ada orang nolongin, itu minimal penjahatnya sudah kekurangan mobilitas. Seperti itu. Udah ya, episode 2 sudah kita sajikan di video ini. Jadi tadi kita breakdown, kita ada praktek pukulan lurus dan pukulan haymaker cepat yang mana. Terus yang kedua, guardnya, defense-nya apakah berguna atau enggak. Terus tendangan yang berguna di hampir setiap kondisi ketika kalian terjebak kejahatan jalanan. Untuk sementara itu dulu teman-teman, save postingan ini dan share postingan ini supaya informasinya meluas. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao.